Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 12, yakni aset tak berwujud. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Dias Devita Mala, NIM 2003020093. Dan saya di sini akan mempresentasikan dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ialah aset tak berwujud. Yang akan dibahas pada kali ini adalah masalah aset tidak berwujud yang meliputi karakteristik, penilaian, amortisasi, jenis benda tak berwujud terkait pemasaran, pelanggan, artistik, dan lain sebagainya, penurunan nilai tak berwujud, benda tak berwujud yang hidup terbatas, pembalikan kerugian penurunan nilai, kehidupan tak terbatas yang tidak berwujud selain niat baik dan niat baik. Yang keempat, biaya penelitian dan pengembangan yang meliputi mengidentifikasi R&D, akuntansi untuk R&D, biaya serupa, pertanyaan konseptual. Yang kelima ialah presentasi benda tak berwujud dan item terikat. Yang pertama, aset tidak berwujud. Yang kedua, biaya R&D. Selanjutnya adalah masalah aset tidak berwujud. Pertama, karakteristik. Karakteristik yang meliputi aset tidak berwujud yakni pertama, teridentifikasi, kekurangan keberadaan fisik, dan bukanlah aset moneter. Biasanya disklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Yang kedua ialah penilaian, membeli tak berwujud, tercatat sesuai biaya, termasuk semua biaya yang diperlukan untuk membuat aset tidak berwujud siap untuk digunakan sampai tujuannya. Biaya tipikal meliputi harga pembelian, biaya hukum, biaya tak terduga lainnya. Penilaian dibuat secara internal tak berwujud. Perusahaan mengeluarkan semua biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Yang kedua, biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi satu kali kelangsungan ekonomi kriteria terpenuhi. Yang ketiga, IFRS mengidentifikasikan beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Untuk notnya, identifikasi ini biaya untuk dimasukkan dalam penilaian awal aset tidak berwujud. Benda tak berwujud yang dibuat secara internal. Berikut ini adalah ilustrasinya. Bisa dilihat. Selanjutnya, amortisasi barang tak berwujud. Kehidupan terbatas tak berwujud. Amortisasi dengan biaya sistematika ke beban selama masa manfaat, akun aset kredit atau akumulasi amortisasi, umur manfaat harus mencerminkan periode di mana aset akan berkontribusi pada arus kas, amortisasi harus biaya dikurangi nilai sisa, IFRS mengharuskan perusahaan untuk menilai nilai residu dan umur manfaat dari aset tidak berwujud setidaknya setiap tahunnya. Selanjutnya, amortisasi barang tak berwujud, yakni indefinite life tak berwujud. Tidak ada batasan waktu yang dapat diperkirakan dari aset tersebut untuk menghasilkan arus kas, tidak ada amortisasi, harus menguji penurunan nilai tak berwujud dengan umur tak terbatas setidaknya setahun sekali. Amortisasi barang tak berwujud. Ini berikutnya ilustrasinya. Manner accurate, type intangible, dan lain-lain sebagainya ini bisa dilihat. Selanjutnya, ada 6 kategori utama jenis benda tak berwujud. Yang pertama terkait pemasaran, kedua terkait pelanggan, terkait artistik, terkait kontrak, terkait teknologi, dan juga niat baik. Aset tak berwujud terkait pemasaran, contohnya merek dagang, nama dagang, kepala surat kabar, nama dominan internet, perjanjian non-persaingan, dan lain sebagainya. Dalam Amerika Serikat, merek dagang atau nama dagang memiliki perlindungan hukum untuk jangka waktu perpanjangan 10 tahun yang tak terbatas, memanfaatkan biaya akuisisi, dan tidak ada amortisasi. Aset tidak berwujud terkait pelanggan, contohnya daftar pelanggan, simpanan pesanan atau produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual dan non-kontraktual, memanfaatkan biaya akuisisi, dan diamortisasi ke beban selama masa manfaat. Ilustrasi jenis benda tak berwujud berikut ilustrasinya. Green Market Inc. memperoleh daftar pelanggan dari sebuah surat kabar besar seharga 6 juta pada tanggal 1 Januari 2011. Green Market mengharapkan keuntungan dari informasi tersebut rata selama periode 3 tahun. Catat pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan pada setiap akhir tahun. Nah, pencatatan dalam jurnalnya seperti ini. 1 Januari, daftar pelanggan pada tunai yakni 6 juta. Pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, beban amortisasi pada daftar pelanggan yakni senilai 2 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya
Wariskia Dwi Lestari dengan NIM 077. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis benda tak berwujud. Dari aset tak berwujud terkait aristik, yang pertama yaitu contoh yang berisi drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi video dan audiovisual. Yang kedua yaitu hak memanfaatkan biaya perolehan dan pertahanan. Yang keempat yaitu diamortisasi ke beban selama masa manfaat. Selanjutnya aset tak laba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontak layanan dan atau pasokan. Yang kedua yaitu waralaba atau lisensi dengan biaya selama umur waralaba. Yang ketiga yaitu waralaba dengan umur tidak terbatas harus dicatat sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud terkait teknologi. Yang pertama contohnya teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Yang kedua yaitu paten memberikan pengguna eksklusif kepada pemegangnya untuk jangka waktu 20 tahun. Yang ketiga yaitu memanfaatkan biaya pembelian paten. Yang keempat bebankan biaya R&D dalam mengembangkan paten. Yang selanjutnya ini ada ilustrasi 180.000 dolar dalam biaya hukum pada tanggal 1 Januari 2011. Untuk berhasil mempertahankan paten, masa manfaat paten adalah 20 tahun. Diamortisasi dengan metode garis lurus. Harkat mencatat biaya hukum dan amortisasi pada akhir tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1 Januari, paten pada tunai sebesar 180. Yang kedua yaitu 31 Desember, beban amortisasi paten pada paten sebesar 9.000. Selanjutnya yaitu niat baik jenis benda tak berwujud. Secara konseptual merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Hanya dicatat saat seluruh bisnis dibeli. Niat baik diukur sebagai kelebihan dari biaya pembeli lebih FMFP dari aset bersih teridentifikasi yang dibeli. Selanjutnya ini ilustrasi memutuskan bahwa mereka membutuhkan divisi suku cadang untuk melengkapi distribusi yang ada. Presiden multi diversified terkait untuk membeli Sao Paulo, Brazil. Ilustrasi tersebut menyajikan laporan posisi keuangan perusahaan traktor. Ini pada ilustrasi 12.4 yang berisi Tractolinku Statement of Financial Position as of Desember 31 2011 yang berisi tentang aset, property, plants, and equipment net yang sebesar 153 dolar, inventories 42 dolar, receivable 35 dolar, cash 25 dolar, dan total aset 255.000 dolar. Yang kedua yaitu equities, share capital sebesar 100.000 dolar, retained earnings sebesar 100.000 dolar, current liabilitas 55 dolar, total equities yaitu 255.000 dolar. Ilustrasi menyelidiki aset dasar Tractolink untuk menentukan nilai wajarnya. Yang di sini ada Firepolis yang berisi property, plants, and equipment net 205.000 dolar, patent 18.000 dolar, inventory 122.000 dolar, receivables 35.000 dolar, cash 25.000 dolar, dan dikurangi liabilitas 55.000 dolar. Dan hasil totalnya yaitu Firepolis of net asset 350.000 dolar. Perusahaan traktor memutuskan untuk meminta tawaran multi diversified sebesar 400.000 dolar. Berapa nilai baik tersebut? Penentuan niat baik yaitu assigned to purpose bridge of 400.000 dolar yang berisi tentang property, plant, equipment net 205 dolar, pensions 18.000 dolar, inventory 125 dolar, receivable 35 dolar, cash 25.000 dolar, dan dikurangi liabilitas 55.000 dolar. Portfolio of net ini terdapat identifiable asset 1350.000 dolar yang akan dikurangi oleh purchase price 400.000 dolar dan hasilnya sebesar atau false asset to goodwill sebesar 50.000 dolar. Selanjutnya yaitu ilustrasi mencatat transaksi ini sebagai berikut.
Yang pertama, perumahan tanaman dan peralatan $205, paten $18.000, persediaan $122.000, piutang $35.000, tunai $25.000, lihat bait $50.000 pada dan tunai $400.000. Di dalam niat baik ini ada penghapusan niat baik. Yang pertama yaitu niat baik dianggap memiliki hidup tidak terbatas. Yang kedua sebaiknya tidak diamortisasi. Yang ketiga sebaiknya sesuaikan nilai tercatat saat betul mengalami penurunan nilai. Dan selanjutnya ada pembelian tawar-menawar yang berisi tentang yang pertama, harga pembeli kurang dari nilai wajar aset besi yang diperoleh. Dua, jumlah dicatat sebagai A mendapatkan oleh pembeli. Nilai tak berwujud kehidupan terbatas. Ini ada pada tabel ini, pada gambar ini yaitu carrying amount, selanjutnya akan di-compare to, terus selanjutnya recoverable amount yang akan di-hacker off dan akan menghasilkan for losses, cost to sell, dan fall in use. Di dalam penurunan nilai aset tidak berwujud ini terdapat ilustrasi yaitu memiliki paten tentang cara mengekstraksi minyak dari batuan serpi dengan nilai tercatat $5 juta pada akhir tahun 2010. Sayangnya beberapa penemuan non-minyak serpi baru-baru ini terdampak buruk pada permintaan akan teknologi minyak serpi yang menunjukkan bahwa patennya rusak. Lerch menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk paten berdasarkan nilai pakai atau karena tidak ada pasar aktif untuk paten. Lerch memperkirakan nilai pakai paten sebesar $2 juta berdasarkan arus kas bersih masa depan yang didiskon yang diharapkan pada tingkat suhu bunga pasar. Di sini akan dihitung kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai yang digunakan. Yang pertama sebesar 5 juta dan akan di-compare recoverable amount sebesar 2 juta. Dalam kerugiannya yaitu 3 juta yang akan di-hacker off dan menghasilkan where volume cost to sell-nya tidak diketahui, volume-nya $2 juta. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Cahya dari kelas akuntansi Azore dengan NIM 200302084. Hitung kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai yang digunakan, yaitu carrying amount, yaitu $5 juta di-compare to recoverable amount, yaitu $2 juta, kemudian di hacker off. Entry untuk mencatat kerugian penurunan nilai, kerugian karena penurunan nilai 3 juta, paten 3 juta. Kembalikan kerugian penurunan nilai, ilustrasinya yaitu nilai tercatat paten setelah penurunan nilai adalah $2 juta, amortisasi Lerch adalah $400, yaitu $2 juta dibagi 5. Setelah 5 tahun, sisa masa paten, bahan amortisasi, dan nilai tercatat terkait setelah penurunan nilai disajikan di bawah ini. Yaitu seperti di bawah ini, dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Kembalikan kerugian penurunan nilai awal tahun 2012 berdasarkan kondisi pasar yang membaik untuk teknologi minyak serpi. Lerch mengukur kembali jumlah paten yang dapat diperoleh kembali menjadi $1.750. Dalam hal ini, Lerch mengembalikan sebagai dari kerugian penurunan nilai yang akan diakui. Paten yaitu $1.750.000 dikurangi $1.600.000 150 pada kerugian karena penurunan nilai 150. Penurunan nilai tak berwujud dalam kehidupan tanpa batas selain niat baik, yaitu yang pertama harus diuji penurunan nilainya setidaknya setiap tahun. 2. Penurunan nilai sama dengan tes untuk benda tak berwujud yang hidup terbatas itu adalah 1 dibandingkan jumlah terpulih dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. 2. Nilai baik terpulihkan kurang dari tercatatnya perusahaan mengakui penurunan nilai. Ilustrasi yang selanjutnya yaitu Arkon Radio membeli lisensi siaran seharga $2 juta. Lisensi dapat diperbarui setiap 10 bulan. Arkon Radio telah memperbarui lisensi dengan GCC 2 kali dengan minimal biaya karena mengharapkan arus kas bertahan tanpa batas. Arkon melaporkan lisensi sebagai aset tak berwujud yang
tidak terbatas. Baru-baru ini DCC memutuskan untuk melelang lisensi ini kepada penawar tertinggi. Alih-alih memperbaruinya berdasarkan lelang lisensi serupa baru-baru ini, Arkon Radio memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari lisensinya yaitu menjadi $1.500.000, yaitu carrying value of barcode lisensi $2.000.000, recoverable amount $1.500.000, dan hasilnya menjadi $500.000. Penurunan nilai baik. Yang pertama yaitu perusahaan harus menguji nilai baik setidaknya setiap tahun. Uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit hasil uang kemana nilai baik itu ditetapkan. 3. Karena jarang ada pasar untuk unit penghasil gas, estimasi jumlah terpulih untuk penurunan nilai goodwill biasanya didasarkan pada pemikiran nilai guna. Ilustrasi yang selanjutnya yaitu dari Public Corporation memiliki 3 divisi. Itu dibeli 21 divisi produk 4 tahun lalu seharga $2.000.000. Sayangnya, Brit mengalami kerugian operasional selama kuartal terakhir. Manajemen Kobuli sekarang sedang meninjau divisi unit penghasil gas. Untuk tujuan penurunan nilai tahunannya, penguji aset bersih divisi Brit termasuk goodwill terkait sebesar $900.000 pembelian dari property, plant and equipment $800.000, goodwill $900.000, inventory $700.000, receivable $300.000, cash $200.000, account and notes payable $500.000, dan hasilnya yaitu $2.400.000. Selanjutnya yaitu ada Kobuli menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk divisi menjadi $2.800.000 berdasarkan pemikiran nilai pakainya, yaitu amount yang harganya $2.400.000 di compare to menjadi $2.800.000, yaitu menjadi higher dan tidak ada kerusakan di sini, dan di fair value losses cost to sell tidak diketahui, dan untuk value in use $2.800.000. Selanjutnya yaitu asumsi bahwa jumlah terpulihkan untuk divisi Brit adalah $1.900.000 bukan $2.800.000. $500.000-nya yaitu mengalami kerugian penurunan dari $2.400.000 menjadi $1.900.000. Nah, ini higher of value losses cost to sell tidak diketahui, value in use menjadi $1.900.000. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya penelitian dan pengembangan R&D tidak dengan sendirinya merupakan aset tidak berwujud. Sering menghasilkan sesuatu yang perusahaan paten atau hak cipta seperti produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, atau karya sastra. Yang selanjutnya yaitu perusahaan menghabiskan banyak uang untuk penelitian dan pengembangan. Yaitu contohnya seperti di bawah ini, ilustrasi 12. Penelitian biaya harus dikeluarkan pada saat terjadinya. Pengembangan biaya mungkin atau tidak mungkin dibebankan pada saat terjadinya. Kapitalisasi dimulai ketika proyek berjalan cukup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi dari R&D proyek akan mengalir ke perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya penelitian dan pengembangan. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas litbang, yaitu ada 2, kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan. Kegiatan penelitian di sini yaitu investigasi asli dan terencana yang dilakukan dengan prospek memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknis baru.
seperti penelitian laboratorium bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru, mencari aplikasi dari temuan penelitian baru. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pengembangan. Penerapan temuan penelitian atau lainnya pengetahuan untuk rencana atau desain untuk produksi bahan, perangkat, produk, proses, sistem, atau layanan baru, atau yang secara substansial ditingkatkan sebelum dimulainya produksi atau penggunaan komersial. Seperti contoh, formulasi konseptual dan desain produk atau alternatif proses yang mungkin pembangunan prototipe dan pengoperasian pabrik percontohan. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk aktivitas litbang, yaitu biaya terkait kegiatan litbang. Ada beberapa. Satu, ada bahan peralatan dan fasilitas. Ada personil, membeli barang tidak berwujud, layanan kontrak, dan biaya tidak langsung. Selanjutnya yaitu biaya penelitian dan pengembangan. Seperti di sini ada bagaimana item-item dalam daftar ini secara umum akan dilaporkan dalam laporan keuangan, yaitu barang, investasi di anak perusahaan, tanah hutan, biaya kegiatan rekayasa diperlukan untuk memajukan desain suatu produk ke tahap pembuatan, sewa pembayaran di muka, biaya peralatan yang diperoleh. Yang keenam yaitu biaya pencarian aplikasi temuan penelitian baru, yaitu klasifikasinya investasi jangka panjang. Yang kedua, PPNE. Yang ketiga, biaya R&D. Yang keempat, sewa dibayar di muka. Yang kelima, PPNE. Yang keenam, biaya R&D. Yang ketujuh, biaya yang timbul dalam perusahaan, klasifikasinya biaya. Yang ke-8, kerugian operasional yang terjadi dalam memulai bisnis, yaitu ada kerugian operasi. Yang ke-9, pelatihan yang timbul saat memulai operasi baru, klasifikasinya biaya. Biaya pembelian waralaba, yaitu klasifikasinya tidak berwujud. Yang ke-11, niat baik dihasilkan secara internal, yaitu tidak direkam. Yang ke-12, biaya pengujian untuk mencari alternatif, yaitu biaya R&D. Selanjutnya yaitu ke-13 ada niat baik diperoleh dalam pembelian dari sebuah bisnis. Yang ke-14 biaya pengembangan paten. Yang ke-15 biaya pembelian paten dari seorang penemu. Yang ke-16 biaya hukum yang timbul dalam pengamanan paten. Yang ke-17 biaya yang belum diperoleh dari gugatan hukum yang berhasil untuk melindungi paten. Untuk klasifikasinya yang ke-13 tidak berwujud, 14 biaya R&D, 15 tidak terwujud, yang ke-16 tidak berwujud, 17 tidak berwujud. Selanjutnya ada poin 18 sampai 23. Poin 18 di sini ada barangnya, biaya perumusan konseptual alternatif produk yang mungkin. Yang ke-19 biaya pembelian hak cipta, 20 biaya pengembangan yang timbul setelah mencapai kelangsungan ekonomi. Selanjutnya yaitu ke-21 piutang jangka panjang, 22 biaya pengembangan merek dagang, yang 23 biaya pembelian merek dagang. Untuk klasifikasinya, poin 18 biaya R&D, selanjutnya tidak berwujud, poin ke-20 tidak berwujud, poin 21 investasi jangka panjang, poin 22 biaya, poin 23 tidak berwujud. Selanjutnya, di sini ada biaya lain serupa dengan biaya R&D, yaitu ada 3. Di sini bisa dijelaskan, ada biaya awal untuk operasi baru, yang sebaiknya dibebankan pada saat terjadinya. Yang kedua yaitu kerugian operasi awal. Kerugian operasi awal di sini yaitu sebaiknya tidak menggunakan huruf besar. Yang terakhir yaitu biaya periklanan. Biaya periklanan sendiri yaitu sebaiknya dibebankan pada saat terjadi. Ada note yaitu jika tidak berwujud terkait R&D, sering disebut sebagai fail R&D dalam proses.
juga diperoleh dalam kombinasi bisnis, mereka juga diakui dan diukur pada nilai wajar. Selanjutnya yaitu ada perhitungan untuk penghitungan jumlah yang akan dilaporkan sebagai biaya penelitian dan pengembangan. Seperti yang sudah tertera di PowerPoint di sini, yaitu di sini ada biaya R&D dari biaya peralatan yang diperoleh yang akan memiliki penggunaan alternatif dalam proyek R&D di masa depan selama 5 tahun ke depan. Bahan yang dikonsumsi sebesar $330.000 dan $66.000. Yang selanjutnya bahan yang dikonsumsi dalam proyek R&D yaitu $59.000 sama-sama. Biaya konsultasi dibayarkan kepada pihak luar untuk proyek R&D yaitu ada $100.000. Biaya personel orang yang terlibat dalam proyek R&D yaitu ada $128. $128.000, dan yang selanjutnya biaya tidak langsung dapat dialokasikan secara wajar untuk proyek R&D yaitu ada $50.000. Yang selanjutnya yaitu bahan yang dibeli untuk proyek R&D di masa depan yaitu $34.000 dan 0. Di sini dapat dijumlah yaitu sejumlah $403. Selanjutnya yaitu penyajian aset tak berwujud. Laporan posisi keuangan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, aset tidak berwujud ditampilkan sebagai item terpisah. Selanjutnya, pelaporan mirip dengan pelaporan properti, pabrik, dan peralatan. Selanjutnya yaitu akun kontra mungkin tidak ditampilkan untuk barang tak berwujud. Selanjutnya, perusahaan harus melaporkan sebagai item terpisah semua aset tidak berwujud selain goodwill. Untuk penyajian aset tidak berwujud dari laporan laba rugi yaitu ada beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai dan pembalikan selain goodwill secara terpisah, yaitu biasanya di bagian operasi. Selanjutnya, untuk penyajian aset tak berwujud dari GlaxoSmithKline, yaitu diambil dari ilustrasi 12/16 per 31 Desember 2008. Ada turnover-nya $24.352, ada cost of sales-nya $6.415, yang ada gross profit-nya. Gross profit di sini adalah pengurangan antara turnover dan cost of sales menjadi $17.937. Selanjutnya yaitu ada selling, general, and administrative, yaitu sebagai pengurang $7.656. Selanjutnya ada research and development, ada $3.681. Selanjutnya other operation income, yaitu $541. Dan selanjutnya dari gross profit ini dikurangi selling dan research, ditambah other income-nya, yaitu menjadi operating profit-nya, labanya yaitu sebesar $7.141. Sekian dari presentasi dari kami, kelompok 4. Jika ada salah atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.